Hai Hai guys, guys, kami kami dari dari kelompok kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan soal analisis permintaan. dan ketersediaan bahan pokok. Dalam penentuan harga, studi perbandingan antara Indonesia dan Thailand. Perkenalkan nama saya Dusadia Syakira dengan NIM 240502089. Saya Rizky Tripadli dengan NIM 240502175. Nama saya Nabila Renubis dengan NIM 240502144. Saya Karen Akila Nasution dengan NIM 240502131. Bahan pokok merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harganya dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. Perbedaan produksi, distribusi, dan kebijakan pemerintah menyebabkan perbedaan harga antara Indonesia dan Thailand. Adapun tujuan analisis kami, yaitu yang pertama, membandingkan harga bahan pokok di Indonesia dan Thailand. Yang kedua, menganalisis pengaruh permintaan dan ketersediaan terhadap harga. Dan yang terakhir itu, mengkaji peran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Pada data survei pasar yang kami dapatkan, harga daging pada Indonesia di pasar tradisionalnya itu sekitar 125 sampai 150 ribu, dan pada minimarket Indonesia sekitar 130 ribu sampai 130 ribu, dan di Thailand pada pasar tradisionalnya itu sekitar 250 baht sampai 330 baht, dan di minimarketnya 350 baht sampai 550 baht. Pun terigu per kilonya di pasar tradisional Indonesia berkisar 11.000 sampai 18.000, dan di minimarket Indonesia sekitar 12.500 sampai 16.500. Pada Thailand di pasar tradisionalnya itu sekitar 24,41 baht sampai 38,45. Dan di minimarket Thailand sekitar 33 baht sampai 45 baht. Telur ayam per butirnya di Indonesia pada pasar tradisionalnya itu sekitar 1.500 sampai 2.100. Dan di minimarket Indonesia itu sekitar 2.600 sampai 2.700. Sedangkan di Thailand pasar tradisionalnya sekitar 3,7 baht sampai 3,8 baht. Dan di minimarket Thailand itu sekitar 4 baht sampai 4,5 baht. Hasil analisis dan data yang kami ambil berkaitan dengan teori ekonomi manajerial, yang dimana daging sapi menunjukkan kondisi excess demand, yaitu permintaan lebih besar daripada penawaran sehingga harganya cenderung tinggi. Kemudian telur ayam memiliki permintaan yang inelastis, artinya masyarakat itu tetap akan membeli karena itu merupakan kebutuhan sehari-hari walaupun harganya mahal. Sementara itu, harga tepung terigu dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti impor gandum dan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, harga tiga komoditas tersebut dipengaruhi oleh keseimbangan permintaan dan penawaran serta faktor ekonomi yang lain. Jadi, pada analisis SWOT antara Indonesia dan Thailand, range-nya pada Indonesia pasar konsumen tinggi, pasar konsumen yang besar dan permintaan yang tinggi. Strength pada Thailand, produksi pangan tinggi dan distribusinya baik. Weakness pada Indonesia masih bergantung pada impor dan distribusi belum merata. Weakness pada Thailand bergantung pada ekspor. Opportunity pada Indonesia, potensi meningkatkan produksi melalui teknologi pertanian. Opportunity pada Thailand, pengembangan industri pangan dan teknologi modern. Yang terakhir ada threat pada Indonesia, inflasi, perubahan iklim, dan kenaikan harga dunia. Threat pada Thailand, perubahan iklim, dan kenaikan biaya produksi. Rekomendasi untuk Indonesia yang pertama, meningkatkan produksi pertanian dan peternakan. Yang kedua, mengurangi ketergantungan impor. Yang ketiga, memperbaiki sistem distribusi. Yang keempat, memperkuat cadangan pangan nasional. Dan yang terakhir, memberikan subsidi kepada petani dan peternak. Rekomendasi untuk Thailand yang pertama itu mempertahankan kebijakan subsidi. Yang kedua, mengembangkan teknologi pertanian. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Dan terakhir, menjaga stabilitas subsidi. Jadi, berdasarkan hasil analisis dan survei yang telah kami lakukan, bisa disimpulkan bahwa harga daging sapi, tepung terigu, dan telur ayam dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang di pasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan pasokan maupun permintaan akan berdampak langsung terhadap harga pasar. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan dan menjaga daya beli masyarakat.